So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Smart 9. Smartphone murah yang harganya ini di bawah 1 juta yang benar-benar menarik buat sekarang. Di marketplace sendiri, harga smartphone yang satu ini itu ada di 900 ribuan ya. Ya, mepet 1 juta sih, tapi angkanya ini masih di 900 ribu. Yang bikin HP ini menarik itu pertama soal desainnya. Buat HP harga segini, kalian bisa dapetin HP yang punya desain kalem dan elegan. Jujur kalau kalian mau ambil yang warna titanium grey-nya ya, karena asli ini cakep banget. Infinix tuh update banget saat HP-HP flagship lain lagi zamannya pakai bodi titanium. Nah, mereka ngasih varian warna titanium juga di HP 900 ribuannya ini. Desain frame kameranya jujur juga cakep banget ya, dan ini jadi perpaduan desain yang cakep lah buat HP harga murah kayak gini. Di sisi atas ini ada grill speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot ya, jadi tuh bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang artinya jenisnya ini udah stereo speaker. HP ini nggak ada NFC ya, tapi udah punya IP rating IP54 yang artinya dia tahan sama cipratan air. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD+, 720x1600 pixel dengan size layar yang ada di 6,7 inci. Buat layar ini sendiri cakepnya dia tuh udah punya refresh rate 120 Hz ya. Buat HP di bawah 1 juta, ini hitungannya udah bagus banget. Apalagi buat desain layarnya juga udah cakep, ini udah pakai punch hole ya. Meskipun bezelnya tebel banget, tapi ini wajar lah buat ukuran HP murah. Terus buat punch hole-nya ini juga ada fungsi spesial yaitu jadi notification bar atau namanya di sini itu adalah dynamic bar. Overall sih oke lah ya, resolusi HD Plus-nya dan bezelnya yang tebel masih bisa banget buat ditolerir. Apalagi kalau inget harga HP ini di bawah sejutaan. Lanjut kalau buat performa, chipset yang dipakai ini MediaTek Helio G81. Sementara itu buat pilihan storage ini ada di 3/64 GB dan 4/128 GB. Kalau kebutuhan kalian cuma buat sebagai HP admin atau misal dikasih ke anak yang masih kecil, 3/64 GB ini cukup banget. Apalagi harganya juga murah di 900 ribuan. Cuma kalau kebutuhan kalian buat sehari-hari dan perlu nyimpen banyak data atau ngelakuin banyak multitasking, ya ambil aja yang 4/128 GB yang harganya ini ada di 1,2 juta. Ya beda 200-300 ribu sih, tapi lumayan berasa lah kalau udah dipakai. Ini aku pakai yang 3/64 GB ya, varian paling rendahnya. Buat aktivitas harian normal sih sejauh ini masih aman ya. Aplikasi enteng tuh juga masih aman banget buat dibuka-buka. Nah, kalau buat dipakai main game, langsung aja deh kita cobain. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan frame rate high. Pas main, ini ternyata lancar ya, masih bisa jalan meski di tengah-tengah game tuh kadang ada FPS jumper. Nggak sering sih, cuma ya sesekali aja dan kayaknya ini wajar mengingat RAM HP ini yang cuma 3 GB. Kalau PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas main di Smooth Ultranya ini aman buat dapetin kisaran 35-40 FPS. Cuma sama kayak di Mobile Legends tadi, kalau di tengah-tengah game bakal ada nemu adanya FPS jumper. Ya bisa dimaklumi lah, karena ini hitungannya super jarang. Buat Gyro ini by software ya, jadi better mending gak usah dipakai. Nah, kalau buat Genshin ini yang nggak bisa, bahkan di download pun ini juga nggak bisa ya. Aku udah coba buat download dari web dan pas diinstal tetap nggak bisa alias nggak kompatibel, entah karena RAM-nya yang cuma 3 GB atau karena Android-nya yang pakai versi Android Go. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed, scrolling IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7% juga, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 10 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam 45 menit. Ini waktu yang kerasa lama sih, tapi wajar buat speed ngecas 10 watt. Buat sistem operasi, Infinix Smart 9 ini itu pakai XOS 14 dengan basis Android 14 Go Edition.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Smart 9 ini itu berbekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 13 megapiksel dengan tambahan satu lensa lagi sebagai pemanis. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya ini udah cukup oke lah buat harganya. Ya sekedar oke aja dan bukan hasil foto yang kelasnya buat mobile fotografi. Untuk kirim-kirim foto ke teman buat kerjaan atau misal buat tugas sekolah ya hasilnya udah cukup oke. Nih kalian lihat aja dari hasil foto-foto yang udah aku jepret berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Smart 9. Jadi smartphone yang satu ini itu perekaman videonya cuma bisa di Full HD 30 fps ya, nggak ada opsi lebih tinggi. Dan ya hasilnya seperti ini. Kalau opsi lebih rendah ada sih di 720p 30 fps. Cuma ini kita pakainya yang 1080p 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini coba sambil dipakai jalan, kalian bisa lihat buat kestabilan gambarnya kayak gimana. Kualitas videonya bisa kalian lihat juga detailnya, warnanya. Ya kalau asal rekam aja sih, ya udah cukup, gambarnya udah cukup oke lah. Cuma emang mungkin kalau yang dari aku lihat kestabilan gambarnya kurang, terus dynamic range juga kerasa kurang. Tapi ya wajar lah buat HP 900 ribuan, di bawah sejuta. Oke, ini perekaman video dari Infinix Smart 9. Buat perekaman kamera depannya hasilnya seperti ini. Sama kayak kamera belakangnya, dia cuma mentok di Full HD 30 fps. Kalau buat kamera depan, dynamic range kerasa banget kurangnya ya. Dimana bagian putihnya itu, bagian awan maksudnya, nggak bisa dihandle dengan baik, jadinya warnanya putih. Cuma muka masih bisa dapat, yang artinya dia bisa fokusin ke muka ya. Oke. Coba kalau yang ekstrim seperti ini gimana? Oke, awan masih dibuat biru, muka masih kelihatan meskipun nggak terlalu oke sih. Ya, muka dibuat gelap kalau di bagian ekstrim kayak gini. Cuma ya masih oke lah. Kalau pencahayaannya oke, misal kayak gini nih, ya lumayan oke buat hasilnya. Oke gitu, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan duit 900 ribuan aja, kalian tentunya udah bisa dapat HP ini ya, dengan syarat kalian nggak butuh buat nyimpen banyak data. Beda cerita kalau kalian butuh storage yang gede, tentu aja opsi 4/128 GB juga menarik dengan nambah sekitar 200-300 ribu lagi. Tapi tetap sih yang 3/64 GB ini itu menurutku ya masih worth it banget kalau lagi-lagi kebutuhan kalian itu nggak ngeharusin punya storage yang gede. Karena apa yang HP ini kasih di luar kapasitasnya yang kecil, jelas ini udah mumpuni banget. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.